Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anda yang salih dan salihah, kaifa halakum? Semoga Anda yang salih dan salihah beserta keluarga senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah dan senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya dimanapun Anda berada. Anda yang salih dan salihah, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmatnya yang senantiasa dicurahkan kepada kita semua hingga hari ini, sehingga Allah pertemukan kita kembali pada hari Jumat yang mulia ini dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang berlomba-lomba dalam beramal. Anda yang salih dan salihah, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastabiqul khairat. Artinya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Artinya, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Nabi yang salih dan salihah, Rasulullah SAW selalu membangkitkan semangat kepada umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan beliau berkata, tidak ada lomba kecuali dalam dua hal ini, ya. Yang pertama, seseorang diberi hafalan Al-Quran dan ia membacanya dalam sholat siang dan malam serta mengikuti isinya, Masya Allah. Dan yang kedua, seseorang yang Allah karuniakan harta dan ia berinfak dan bersedekah, Masya Allah. Ya, jadi Rasulullah SAW selalu membangkitkan semangat kepada umatnya untuk berlomba dalam kebaikan, ya. Dan tidak ada lomba, ya, kecuali dalam dua hal yang tadi sudah sebutkan, ya. Diberi hafalan, seseorang diberi hafalan, kemudian ia mengamalkan hafalannya dan mengamalkan isinya, ya. Kemudian seseorang yang Allah karuniakan harta lalu ia berinfak dan bersedekah dengan hartanya. Nabi yang salih dan salihah, Rasulullah SAW pun menyemangati umat Islam berlomba-lomba dalam kebaikan, menyemangati berlomba-lomba untuk mendapatkan saf pertama dalam sholat berjamaah, ya. Berikut ini kisah para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Yang pertama, kisah sahabat yang miskin dan sahabat yang kaya. Abu Hurairah radhiyallahu an bercerita tentang perlombaan antara sahabat yang miskin, ya, atau fakir, dan sahabat yang kaya, ya. Datang orang-orang fakir kepada Nabi Muhammad SAW mengadukan tentang orang-orang kaya yang dapat bersedekah dan beramal jariah. Padahal orang-orang kaya juga beramal seperti amalan orang fakir, yaitu puasa dan sholat. Namun dengan hartanya, para sahabat yang kaya dapat melaksanakan haji, umrah, berjihad, dan bersedekah dengannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan sesuatu? Jika kalian melakukannya, kalian akan menyusul orang-orang yang mendahului kalian, dan tidak akan ada yang menyusul kalian seorang pun dari belakang kalian, dan kalian akan menjadi yang terbaik dari orang-orang yang ada di tengah-tengah kalian, kecuali orang yang beramal sepertinya. Kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir setiap selesai sholat 33 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka para sahabat yang miskin pun bergembira dan mengamalkannya, ya. Tapi kemudian para sahabat yang kaya juga mendengar hadis tersebut. Mereka pun mengamalkannya. Maka orang-orang miskin tersebut kembali datang kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, itu adalah kelebihan yang diberikan kepada siapa yang ia kehendaki, ya, yang Allah kehendaki, ya. Masya Allah, itu luar biasanya para sahabat yang fakir ataupun yang berkelebihan, ya, atau kaya
berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Masya Allah. Kemudian kisah yang kedua, perlombaan Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ya. Umar bin Khattab menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah menyuruh kami bersedekah. Hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar walau satu kali ini saja, kata Umar bin Khattab ya. Maka Umar datang kepada Rasulullah SAW dengan hartanya dan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Menerima harta sedekah dari Umar yang banyak, Rasulullah SAW bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Umar mengatakan seperti itu juga, yaitu Umar menyerahkan setengah hartanya. Kemudian Abu Bakar datang dan menyerahkan sedekahnya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Ia menjawab ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, aku sisakan untuk mereka iman kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah ya. Jadi kalau Umar bin Khattab bersedekah dengan setengah hartanya, sedangkan Abu Bakar Siddiq bersedekah dengan seluruh hartanya ya. Masya Allah. Umar pun berkata, demi Allah saya tidak akan mampu untuk mendahulinya kepada sesuatu apapun selamanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan yang mengomentari hadis ini hasan dan sahih. Masya Allah ya, anak yang saleh dan salihah. Begitu bersemangatnya para sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Luar biasa. Niat saleh dan salihah, di antara contoh berbuat kebaikan yaitu berbagi kepada fakir miskin atau juga membantu teman yang kesusahan ya, itu juga termasuk contoh berbuat kebaikan ya. Dan yang saleh dan salihah, Islam mengajarkan kita untuk berlomba dalam kebaikan, tetapi Islam melarang untuk berlomba dalam keburukan dan hal-hal yang tercela, yaitu berlomba-lomba dalam hal dunia ya. Seperti apa contohnya? Ya, misalnya kita mempunyai teman ya, teman kita mempunyai sepeda yang lebih bagus ya atau lebih mahal. Maka kita sebagai seorang teman yang baik tidak lalu iri dan merengek kepada orang tua kita untuk minta dibelikan sepeda yang lebih mahal dari sepeda teman kita ya. Itu bukan berlomba-lomba dalam hal yang baik, tapi dalam hal keburukan dan hal yang tercela ya. Atau jika kita melihat teman kita mempunyai uang jajan yang banyak ya, janganlah kita ingin menyainginya ya. Kita merengek meminta kepada orang tua kita untuk diberikan uang jajan yang lebih banyak dari teman kita ya. Itu termasuk berlomba-lomba dalam keburukan dan hal yang tercela, yaitu berlomba-lomba dalam hal dunia ya, dan hendaknya kita menghindarinya. Baiklah nanti yang saleh dan salihah, untuk tugas PAI hari ini silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Ada 4 soal, nomor 1, 2, dan 3 silakan kalian pilih, dibaca dulu pernyataannya, lalu pilih benar atau salah. Dan nomor 4 kalian tulis 2 lomba yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW ya. Silakan kalian kerjakan di buku tulis PAI jawabannya saja. Demikianlah materi pelajaran pendidikan agama Islam pada kesempatan hari ini. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap langkah kita untuk dapat berlomba-lomba dalam kebaikan ya, berlomba-lomba dalam beramal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ya. Kita ucapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.